Pria melihat pacarnya tidur di sofa. Segera minum susu untuk mengisi kembali energi Anda. Tapi saat ini, sejumlah besar agen FBI menerobos pintu. Kamu bajingan, angkat tangan. Kenapa kamu tertawa, bajingan? FBI mendorongnya ke tanah dan langsung memborgolnya. Mereka kemudian menemukan sejumlah besar uang tunai di rumah tersebut. Tepung, dan senjata dan peluru. Agen wanita FBI memberitahunya, jika tidak ada hal lain yang terjadi, dia akan menghadapi tuduhan kejahatan seks yang serius. Dan tidak akan ada peluang untuk meringankan hukuman. Namun pria itu tidak panik. Ia juga mengatakan dengan sangat yakin bahwa ia mempunyai tim hukum yang hebat. Apakah menurut Anda keajaiban akan terjadi? Film ini dibintangi oleh Taron Egerton. Sebuah film drama kriminal Amerika berdasarkan peristiwa nyata. Selanjutnya, izinkan saya membawa Anda semua ke dalam cerita ini. Nama pria itu adalah Jimmy. Pemain rugby yang luar biasa. Tapi dia punya banyak teman buruk. Hal ini mendorongnya untuk memulai bisnis penjualan tepung. Maka dimulailah kehidupannya di penjara. Tepat ketika dia yakin ayahnya bisa memancingnya keluar. Ayahnya, seorang petugas polisi, memberitahunya. Karena menjual mesiu dan senjata ilegal, dia menghadapi hukuman 5 tahun penjara. Sama sekali tidak mungkin ayah tua itu bisa menyelamatkannya. Dan satu-satunya jalan yang ada, bahwa ia mengaku bersalah di hadapan hakim untuk mendapatkan pengurangan hukuman. Ditulis dari jaksa, jika Anda secara aktif mengakui kesalahan, kemungkinan besar untuk dijatuhi hukuman kelas menengah. Jika kinerja Anda baik, Anda bisa dibebaskan dari penjara setelah 2 atau 3 tahun. Jimmy teringat kata-kata ayahnya yang dulu. Pada hari persidangan, Jimmy mengakui kejahatannya, namun keputusan hakim mengejutkannya, karena Jimmy menjual banyak tepung, dan secara ilegal menyembunyikan sejumlah besar senjata dan amunisi. Ini cukup untuk menjatuhkan hukuman 25 tahun penjara kepada Jimmy. Tapi untungnya Jimmy mengambil langkah cerdas. Karena dia dengan sukarela mengakui semua kejahatannya. Sesuai dengan standar hukuman minimum, Jimmy akhirnya dijatuhi hukuman 10 tahun penjara, dan tidak ada kemungkinan pembebasan bersyarat. 10 tahun, 10 tahun, 10 tahun. Apakah kamu bercanda, jaksa? Anda berbohong kepada saya. Anda pembohong. 7 bulan kemudian, Jimmy dibawa ke rumah sakit oleh sipir. Saat ini, detektif dan jaksa wanita sudah menunggu di sini. Mengetahui Jimmy berkembang pesat di penjara, kami tidak hanya bisa hidup damai dengan geng lain, kembangkan juga bisnis sampingan. Dan itu semua karena pesonanya. Pesona yang kuat dan keterampilan sosial. Inilah sebabnya mengapa detektif wanita itu mendatanginya. Ternyata para agen ingin Jimmy melakukan sesuatu untuk mereka, yaitu memindahkan Jimmy ke penjara lain, dan memintanya untuk mendekati pembunuh dalam kasus pembunuhan berantai. Dari sana, selidiki dia agar dia bisa angkat bicara. Di mana 13 korban lainnya dimakamkan. Sampai sekarang, polisi hanya menemukan jasad salah satu korban, karena tidak cukup bukti. Pembunuh berantai ini kemungkinan besar akan dibebaskan. Janji agen kepada Jimmy, hanya perlu menemukan lokasi 13 orang yang tersisa. Sisa 9 tahun 3 bulannya akan dikurangi. Menghadapi kesepakatan yang begitu menarik, Jimmy tidak berkata apa-apa, dengan tegas memilih untuk menolak. Karena ini penjara khusus untuk orang sakit jiwa, dan para tahanan di dalamnya kejam dan kejam. Setelah dipindahkan ke penjara itu, mereka tidak hanya akan disiksa hingga mencapai tahap psikosis. Bahkan tidak ada peluang untuk keluar hidup-hidup. Agen tersebut berharap Jimmy akan memanfaatkan kesempatan ini. Karena ini satu-satunya cara untuk mengurangi hukumannya. Setelah berbicara, dia meninggalkan berkas tentang si pembunuh dan pergi. Setelah kembali ke sel, Jimmy mau tidak mau membuka file itu. Tapi melihat kasus-kasus yang tercatat di dalamnya, pembunuh berantai ini mengejutkannya. Ini adalah film berdasarkan peristiwa nyata. Sebuah film drama kriminal Amerika yang diadaptasi dari. Ceritanya terjadi di Indiana pada tahun 1993. Seorang gadis muda bertemu dengan seorang pembunuh berantai di jalan. Namun hidupnya selamanya terkait dengan ladang jagung ini. Menurut saksi, saat itu dia tidak melihat pembunuhnya. Tapi dia sangat yakin, pihak lain sedang mengendarai truk Dodge abu-abu, sampai setahun kemudian. Butuh waktu lama bagi polisi untuk menemukan beberapa petunjuk berguna. Belajar dari laporan polisi setempat bahwa, baru-baru ini mereka menerima banyak pengaduan mengenai anak perempuan yang mengalami pelecehan seksual. Dan pembunuhnya adalah pengemudi truk abu-abu itu. Setelah diselidiki lebih lanjut, mereka menemukan, nama pemilik truk tersebut adalah Larry. Dia sangat menikmati peragaan ulang perang saudara, dan akan berpartisipasi dalam pertunjukan di seluruh negeri. Dan yang penting adalah, 2 hari sebelum gadis itu dibunuh, memang terjadi reka ulang perang kemerdekaan di wilayah tempat kejadian itu terjadi. Ini cukup untuk membuktikan bahwa Larry jelas-jelas dicurigai melakukan kejahatan tersebut. Dengan koordinasi kepolisian setempat, Dasan menemukan Larry, tersangka utama. Tapi saat Dasan melihat Larry, itu membuatnya ragu lagi.
Bentuk depannya gemuk, Larry dengan janggut yang aneh. Tampak seperti orang aneh yang tidak berbahaya. Dan dia berbicara dengan ragu-ragu, seolah-olah dia belum bangun. Pria gemuk yang kikuk, sama sekali tidak terlihat seperti pembunuh berantai. Namun apa yang dia katakan selanjutnya mengejutkan Dasan. Dia bilang dia sering bermimpi menyakiti gadis-gadis. Padahal mimpi itu sangat nyata. Namun itu hanyalah mimpi. Begitu Dasan mengeluarkan foto gadis yang terbunuh itu, Larry tiba-tiba menjadi mudah tersinggung, dan jangan menjawab pertanyaan lebih lanjut. Semua orang di sini mengira Larry sakit jiwa, karena dia sering mengatakan hal-hal aneh tanpa alasan. Tapi menurut Dasan, segalanya tidak sesederhana itu. Jadi agen FBI terlibat dalam penyelidikan. Akhirnya, diinterogasi oleh detektif. Larry mengaku menyakiti seorang mahasiswi. Tapi untuk 13 sisanya, dia ragu-ragu dan tidak bisa menceritakan dengan jelas tentang korbannya. Saya tidak ingat pernah menyakiti siapapun. Hanya saja, aku merasa lelah sepanjang waktu. Saya selalu lelah dan sedih. Meski jawaban Larry tidak jelas, tapi ini cukup untuk membuktikan bahwa dia adalah seorang pembunuh. Dalam keputusasaan, detektif itu segera membuat keputusan penting. Mereka mengoreksi jawaban bodoh Larry, memalsukan pengakuan seorang pembunuh berantai, dan menginstruksikan Larry untuk menandatangani pengakuan. Saya tidak melakukan itu. Tidak, Larry, kamu melakukannya, hanya saja aku sering bermimpi seperti itu. Nanti, detektif tersebut segera pergi ke rumah Larry untuk mencari bukti, dan menemukan truk yang dikendarainya saat dia melakukan kejahatan. Tapi karena Larry yang pembersih, mobil itu sudah dibersihkan olehnya, dan saudara kembarnya Gary, namun dia selalu berusaha melindungi saudaranya. Dia tidak menganggap Larry adalah pembunuh sebenarnya, karena dia suka berbohong sejak kecil. Nalar mengakui fakta itu, semoga saja bisa menarik perhatian orang lain. Yang tidak terduga adalah, saat Larry sedang dalam perjalanan ke pengadilan, dia tiba-tiba menjadi lebih pintar. Dia mengatakan dia dipaksa menandatangani pengakuan. Dia sama sekali bukan seorang pembunuh. Saat di pengadilan, hakim mengatakan Larry menderita gangguan kepribadian, dan mudah terpengaruh oleh saran orang lain. Hal ini memaksanya untuk mengakui kejahatan yang tidak dilakukannya. Jadi hakim menerima banding Larry. Jika pada banding kedua, masih belum ada bukti konklusif untuk menghukumnya, kemudian Larry akan dibebaskan. Jadi para detektif dan jaksa beralih ke Jimmy. Biarkan dia pergi ke penjara tempat Larry berada. Dan cobalah mencari tahu di mana 13 gadis lainnya dikuburkan. Menghadapi kesepakatan yang begitu menarik, pilihan apa yang akan diambil Jimmy? Sipir mengetahui tujuan sebenarnya Jimmy datang ke penjara. Dia juga mengancam akan meminta bayaran untuk menyegelnya. Menghadapi ancaman dari penjaga penjara, Jimmy hanya bisa berkompromi. Saat ini dia hanya bisa meminta bantuan ayahnya. Dia bilang dia masih punya $80.000 di kamarnya. Ingin ayahnya memberinya $10.000 untuk digunakan saat dibutuhkan. Tapi yang tidak dia duga adalah, pengobatan ayah sudah menghabiskan banyak uang sejak lama. Jimmy kecewa dengan kata-kata ini. Dan sekarang satu-satunya harapan, itu adalah satu-satunya kilogram bubuk mesiu yang disembunyikan di rumah tua itu. Dia meminta ayahnya menemukan cara untuk membawa bubuk mesiu ke penjara. Dia kemudian menjualnya di penjara untuk mendapatkan uang tunai. Setelah beberapa hari bersama Larry, hubungan mereka juga menjadi lebih baik. Saat ini, mereka berdua seperti pasangan muda. Namun, saat mereka berdua sedang berbicara dan tertawa, sipir penjara melangkah maju. Larry dipanggil karena dia akan menjalani rehabilitasi mental. Seorang penjaga penjara tetap tinggal dan mulai meminta uang pada Jimmy. Jimmy menceritakan rencananya, dan berjanji akan membayar segera setelah menjual adonan. Larry di sini juga mengobrol dengan psikiater. Dia juga memperkenalkan teman-temannya kepadanya. Larry berkata dia sangat senang dengan Jimmy. Sangat nyaman juga untuk berbicara dengannya. Karena saat dia sedang berbicara dengan Jimmy, dia tidak bisa melihat menembusnya. Besok, Jimmy menyambut kunjungan ayahnya ke penjara dengan harapan tinggi. Namun yang ditunggunya bukanlah tepung melainkan kekecewaan. Karena ayah tidak pernah menemukan bedak yang dibicarakannya. Dia belajar dari ayahnya. Selama ini, hanya rekannya yang datang ke rumah itu. Jimmy juga menduga dia pasti mencuri barang-barangnya. Berita ini seperti sambaran petir dari langit. Kini satu-satunya harapan telah hancur total. Dalam keputusasaan, Jimmy hanya bisa menghubungi detektif itu, dan berharap untuk menerima bantuan Anda. Tapi para detektif tidak berdaya, karena para petinggi pasti tidak akan menyetujui dana ini. Dan satu-satunya cara sekarang adalah mengakhiri rencana tersebut. Tapi butuh setidaknya 2 minggu untuk membawa Jimmy ke penjara. Namun yang lebih buruk adalah, detektif tersebut mempelajari informasi penting saat menyelidiki kasus tersebut. Larry mengaku melakukan percobaan pembunuhan. Namun polisi menemukan alibinya. Karena hari itu, Larry sedang berjalan beberapa kilometer dari TKP. Berpartisipasi dalam pertunjukan di kota-kota yang jaraknya ratusan kilometer. Bahkan banyak saksi yang bisa memberikan kesaksian. Jadi dia menyimpulkan bahwa Larry adil.
sengaja mengakui kesalahannya, suka mengambil tanggung jawab atas hal-hal yang belum pernah dilakukan sebelumnya. Mungkin dia sebenarnya bukan seorang pembunuh berantai. Tapi menurut Jimmy tidak, dia cukup yakin pembunuhnya adalah Larry. Dan memutuskan untuk mencari tahu kebenarannya, detektif itu memberitahunya. Waktu ke depan sangatlah mendesak. Kita harus mencari tahu di mana ke-13 gadis itu dimakamkan secepat mungkin. Dalam keputusasaan, Jimmy hanya bisa mempertaruhkan nyawanya dan kembali ke area penjara. Selanjutnya mari kita simak. Pria itu mempertaruhkan nyawanya, datanglah ke penjara yang penuh dengan penjahat serius ini. Hanya untuk menjangkau pembunuh berantai dengan trik yang sangat kejam. Tapi suatu hari, Jimmy akhirnya menemukan kesempatannya. Dia menyelinap ke sel Larry untuk menemukan bukti kejahatannya. Seperti yang diharapkan, beberapa majalah di lantai menarik perhatiannya. Saat Jimmy membuka majalah itu, isinya mengejutkannya. Majalah itu sebenarnya penuh dengan pola gambar tangan Larry. Dan ini semua tentang rincian bejat pembunuhan gadis-gadis muda. Hal ini membuat orang semakin yakin bahwa Larry adalah seorang pembunuh berantai. Setelah menerima jawaban yang diinginkan, dia dengan hati-hati mengembalikan majalah itu ke keadaan semula. Namun ketika dia kembali ke selnya, penjaga penjara muncul lagi di sel. Kau bisa menebaknya, penjaga penjara datang ke sini untuk meminta uang. Saat ini, Jimmy tidak bisa mendapatkan uang sama sekali. Dia mengetahuinya dengan baik. Jimmy mengungkapkan identitasnya sebagai agen yang menyamar. Hidupnya bisa dalam bahaya kapan saja. Jimmy juga mengatakan dia tidak bisa menghasilkan uang. Kepala penjara hanya tersenyum. Dia menepuk bahu Jimmy dan berbalik untuk pergi. Namun saat ini, terdengar suara dari sel sebelah. Larry berkata dia merasa lebih damai dari sebelumnya, seperti ketenangan sebelum badai. Dia merasa sesuatu yang besar akan terjadi di penjara. Lalu tiba-tiba dia mengganti topik pembicaraan. Dia bertanya pada Jimmy apakah ada orang di selnya sekarang. Jimmy menggelengkan kepalanya dengan perasaan bersalah. Namun Larry yang tanggap sepertinya menyadari sesuatu. Dia pikir Jimmy bisa memahaminya. Larry, apa yang kamu bicarakan? Apakah kamu bertanya padaku, karena kamu terus menanyakan banyak pertanyaan kepadaku? Untuk menghindari terlalu banyak bicara dan membuat kesalahan, Jimmy berpura-pura marah dan berbalik, saat dia pergi ke taman bermain. Perilaku tahanan itu sungguh aneh, seperti yang dikatakan Larry. Ini seperti ketenangan sebelum badai. Tapi kemudian Larry mengusirnya, dia berkata pada Jimmy, jika Anda ragu, berarti itu akan segera terjadi. Seperti yang diharapkan, kerusuhan besar-besaran terjadi di penjara. Pada titik ini, narapidana tidak lagi dikendalikan. Adegan itu segera menjadi kacau. Para tahanan dan penjaga juga memulai perjuangan hidup dan mati. Bahkan TV pun tidak luput dari perhatian. Kerusuhan berhenti setelah terjadinya pemukulan hebat selama beberapa waktu. Besok, kepala penjara memanggil para tahanan untuk membersihkan kantin. Karena Larry adalah petugas kebersihan, jadi Larry bertanggung jawab penuh atas pembersihan ini. Di bawah kepemimpinan Larry, semua orang segera mulai membersihkan. Selama periode ini, keduanya juga memiliki pemahaman yang mendalam satu sama lain. Apakah kamu besar di kuburan? Ya, itu betul. Ternyata Larry telah tinggal di kuburan bersama ayahnya sejak ia masih kecil. Kapanpun seseorang dikuburkan pada siang hari, ayahnya akan membawanya ke pemakaman pada malam hari, dan memintanya untuk menggali mayatnya. Kemudian keluarkan semua perhiasan emas dan perak yang digunakan untuk penguburan. Sejak itu, dia tidak takut pada apapun. Karena baginya, orang-orang akan menjadi sangat ramah setelah kematian. Mereka tidak akan berani memandangnya, apalagi meremehkannya. Sebagai imbalan atas kepercayaan Larry, Jimmy juga mulai menceritakan kisahnya. Ternyata Jimmy juga mempunyai masa kecil yang menyedihkan. Orang tuanya bercerai ketika dia masih sangat muda. Sejak saat itu dia tinggal bersama ibunya. Tapi ibu hanya minum dan minum sepanjang hari. Dan seringkali membawa pulang pria asing. Suatu ketika seorang pria sedang mabuk. Dan dia mematahkan 3 tulang rusuk. Tapi ibu bukan hanya tidak peduli. Dan Anda menyerahkan semua tanggung jawab pada diri Anda sendiri. Menghadapi ibu seperti itu, Jimmy pernah berkata dia ingin mendorongnya menuruni tangga. Namun Larry mengatakan hal itu akan mematahkan lehernya. Dia kemudian menunjukkan pada Jimmy cara membunuh orang dengan cepat. Saya merendam kain pada malam but, lalu bersembunyi di truku. Jika digunakan untuk menutup muka seseorang, dalam hitungan detik mereka akan kehilangan kesadaran. Jimmy tertegun sejenak setelah mendengar ini. Hal ini juga membuatnya semakin yakin bahwa Larry adalah pembunuh berantai. Dengan cara ini, mereka tidak akan bisa memukul saya. Nama belakang, gadis-gadis itu, tapi kemudian bel alarm tiba-tiba berbunyi di kepalaku. Percakapan antara keduanya terhenti. Besok, adik laki-lakinya, Gary, mengunjungi penjara. Dia memberitahu saudaranya, saat ini polisi sering datang ke rumah untuk menyelidiki. Tapi Larry dengan gembira berkata, sebab, dia yakin polisi belum menemukan bukti yang meyakinkan. Apakah itu berarti kamu akan segera dibebaskan? Itu benar. Dia menyembunyikan identitasnya dan pergi ke penjara yang penuh dengan penjahat serius. Tanpa diduga,
identitas rahasianya terbongkar oleh penjaga penjara. Dan di samping itu, semua tahanan memberikan tatapan tidak ramah. Karena mereka paling membenci penuduh. Saat ini Jimmy telah menjadi duri di mata para tahanan. Dia mengetahuinya dengan sangat baik. Tidak banyak waktu yang tersisa untuk diri Anda sendiri. Hari ini adalah hari konseling psikologis Jimmy. Tanpa diduga, orang tersebut digantikan oleh psikiater Larry. Jimmy langsung panik, karena selain sipir dan psikiater dia tidak bisa mempercayai siapapun. Ini juga berarti dia tidak bisa menyampaikan informasi kepada polisi. Ternyata psikiater Jimmy sedang berlibur akhir-akhir ini. Oleh karena itu, hanya dokter wanita yang dapat memberikan nasihat psikologis kepadanya. Dokter wanita tersebut juga tampaknya meragukan identitas Jimmy. Dia bertanya pada Jimmy mengapa dia datang ke penjara ini. Jimmy hanya berpura-pura bodoh dan asal-asalan. Dokter wanita itu memperingatkannya, jangan pernah mencoba menyakiti pasiennya. Dan jaga jarak dari Larry. Setelah kembali ke area penjara, Jimmy berpura-pura tidak peduli. Dia kemudian menemukan kesempatan lain untuk berbicara dengan Larry. Jimmy berinisiatif mencari topik. Dia bertanya pada Larry tentang berapa usia termuda seorang gadis. Topik ini menarik minat Larry. Namun begitu Larry membuka mulut untuk berbicara, Larry mau berangkat kerja, pipa air bocor. Tidak ada pilihan. Jimmy hanya bisa mencari peluang lain. Besok, Jimmy bermain sepak bola dengan bos penjara. Yang tidak dia duga adalah dia sebenarnya diam-diam menyelidiki identitas Jimmy. Dia menemukan bahwa identitas Jimmy bukanlah apa yang dia katakan. Dia hanya menyuruhnya untuk menjaga dirinya sendiri. Lalu dia menepuk bahu Jimmy dan berbalik meninggalkan taman bermain. Sangat cepat, penjaga penjara menyebarkan identitasnya sebagai agen yang menyamar. Jimmy tahu bahwa identitasnya telah terungkap sepenuhnya. Sekarang dia harus menemukan cara untuk mendapatkan bantuan secepat mungkin. Dia kemudian berencana menelepon agen wanita tersebut. Namun ternyata saldo di kartu bank tidak cukup. Akibatnya, ia tidak dapat berkomunikasi dengan dunia luar. Namun saat ini, seorang pria kuat di belakang sedang menunggu dengan tidak sabar. Tutup teleponmu dengan cepat. Telepon apa ini? Menghadapi pria kuat itu, Jimmy dengan tegas memilih untuk menyerah. Saat ini dia juga menyadari bahayanya. Dalam waktu dekat, kita harus mencari tahu di mana gadis-gadis itu dikuburkan secepat mungkin. Hanya dengan cara itulah kita bisa keluar dari penjara ini hidup-hidup. Pria gendut ini kelihatannya tidak berbahaya. Dia pada dasarnya adalah seorang pembunuh berantai dengan trik yang sangat kejam. Namun dia yakin bahwa dia akan segera dibebaskan. Tapi dia tidak tahu, kebenaran perlahan-lahan mulai terungkap. Saat ini, detektif veteran dan polisi masih mencari bukti kejahatan Larry. Mereka menaruh harapan pada kasus gadis pengendara sepeda. Karena dialah satu-satunya, tidak ada korban yang dikuburkan oleh Larry. Keduanya kemudian mengkonfirmasi rute mengemudi Larry. Rencanakan untuk mencari petunjuk baru di dekat TKP. Setelah jalan-jalan, keduanya pergi ke toko pemancingan dekat tempat kejadian terjadi. Sheriff tua mengambil foto dan meminta identifikasi kepada bosnya. Tanpa diduga, sang bos mengenali Larry di foto itu hanya dengan pandangan sekilas. Namun hubungan keduanya tidak terlalu akrab, karena Larry mempunyai janggut yang aneh. Itu sebabnya hal itu meninggalkan kesan yang sangat mendalam pada bosnya. Pemiliknya mengatakan Larry membeli suku cadang mobil di sini beberapa tahun yang lalu. Tapi karena aku terlalu bersahabat dengannya, jadi Larry selalu suka berlari ke sini kapanpun dia ada urusan. Baru sekarang saya tahu, ternyata Larry selalu suka mengobrol dengan gadis-gadis tetangga, termasuk juga putrinya, yang saat itu masih remaja. Karena kelakuan Larry membuat banyak gadis membencinya. Jadi dia menyuruh Larry pergi dengan marah. Keduanya kemudian pergi menemui putri bos. Rencanakan untuk menemukan beberapa petunjuk berguna tentang dia. Belajar darinya, Larry selalu mengatakan hal yang tidak masuk akal padanya. Misalnya, pergelangan kakimu indah. Daun telingaku sudah matang. Di samping itu, Larry bahkan sering memberinya beberapa hadiah. Dan hadiah-hadiah itu hanyalah hal-hal lama baginya. Seperti beberapa perhiasan indah, ada juga sepatu atau jaket sesuai ukurannya, karena hadiah tersebut akan membuatnya merasa tidak nyaman. Jadi dia menangani hampir semuanya. Namun hanya satu hadiah yang tersisa dalam stok. Ketika detektif dan mantan polisi pergi ke gudang untuk memeriksa, pemandangan di depan mata mereka mengejutkan keduanya. Sepeda ini persis seperti yang hilang dari gadis-gadis itu. Tanpa diduga, Larry memberikannya kepada orang lain sebagai hadiah, dan sisi lainnya. Jimmy dan Larry sedang mengobrol di toko furnitur. Jimmy memberitahunya bahwa dia punya 80 pacar. Larry sangat terkejut sehingga dia bertanya bagaimana dia bisa melakukan itu. Dia kemudian berinisiatif untuk menyebutkannya. Gadis yang mengendarai sepeda itu terlempar ke hutan belantara. Larry bilang dia ramah pada awalnya. Keduanya mengobrol dengan gembira, tapi saat dia mencium gadis itu, dia menjadi kurang ramah. Dia tidak hanya berteriak dan membuat keributan, tapi dia bahkan memukul dirinya sendiri. Jadi dia menyumbat mulutnya dengan kain.
sampai gadis itu berhenti melawan. Kemudian, dia pergi ke ladang jagung dan memperkosa gadis itu. Kemudian mengikatnya ke sebuah pohon besar. Akhirnya, dia mencekiknya dengan ikat pinggang. Ketika Jimmy mendengar ini, dia hanya bisa berpura-pura tenang. Saya tidak menyangka bahwa pembunuh di depan saya begitu kejam. Sisi lain, detektif dan petugas polisi veteran menemukan petunjuk untuk jaksa. Tapi sepeda saja tidak bisa menghukumnya. Lagi pula, Larry telah menghapus nomor seri dari mobilnya. Oleh karena itu, tidak mungkin untuk menentukan siapa pemilik mobil tersebut. Jadi, semakin mustahil untuk membuktikan bahwa Larry adalah pembunuhnya. Namun saat ini, Jimmy di dalam sel menangis. Bayangkan 14 gadis tak berdosa yang dibunuh. Hatinya penuh dengan emosi campur aduk. Pria itu tiba-tiba terbangun dari mimpi buruk. Segera mengetahui Larry ada di selnya. Larry mengira dia pasti terkejut. Karena ceritaku kemarin, itu sebabnya saya mengalami mimpi buruk. Untuk mengetahui di mana ke-13 gadis itu dimakamkan secepat mungkin. Jadi Jimmy punya rencana, cerita. Itu adalah cerita. Apakah kamu berbohong kepada temanmu? Ini membuktikan bahwa kamu tidak menganggapku sebagai teman. Setelah melihat Jimmy marah, Larry dengan cepat mengatakan bahwa dia bukan pembohong. Dan pastikan bahwa apa yang Anda katakan itu benar. Namun Jimmy selalu mempertahankan sikap tidak percaya, dan memberitahu Larry. Saya melihat mata penjahat lainnya, namun tidak ada keganasan di matanya. Dan yang kulihat hanyalah kebohongan. Dia hanyalah badut yang suka mengucapkan kata-kata kasar. Larry juga tidak menjelaskan banyak hal. Katakan saja pada Jimmy untuk menemuinya di tempat penebangan kayu. Ingin membiarkan dia melihat mata seorang pembunuh sungguhan. Nanti, Jimmy pergi ke tempat penebangan kayu untuk mencari Larry. Larry kini telah selesai menggambar petanya. Setiap kota di peta ditandai dengan titik merah. Ada juga 21 burung yang diukir dengan cermat ditempatkan di sekitarnya. Jimmy bertanya mengapa dia mengukir burung-burung ini. Dan mengapa 21. Biarkan Jimmy lebih memahami dirinya. Jadi Larry memutuskan untuk mengatakan yang sebenarnya. Dia bilang dia akan mengirimkan burung dan peta ini kepada adik laki-lakinya. Dan meminta adikku untuk membantu mengecat burung itu menjadi hitam. Lalu gunakan itu untuk melindungi jiwa gadis-gadis yang mati itu. Jimmy segera sadar setelah mendengarnya. Lebih dari 14 gadis tewas di tangan Larry. Sudah mencapai 21. Larry berkata dia sebenarnya tidak ingin menyakiti hati gadis-gadis itu. Namun mereka selalu melawan dan bahkan memukuli diri mereka sendiri. Salah satu gadis itu memiliki tinju yang sekuat tinju pria. Itu sebabnya dia harus membunuh mereka. Dan alasan mengapa Larry mengatakan hal ini kepadanya. Saya hanya tidak ingin ditertawakan dan dipandang rendah oleh orang lain. Aku tahu kamu pernah menggodaku sebelumnya. Tetapi saya telah menggali ratusan kuburan sejak saya masih kecil. Mungkin ada lebih banyak wanita dibandingkan yang pernah saya miliki. Aku serius. Aku sudah menggali lebih banyak kuburan daripada kamu. Larry mengatakan lokasi jenazah gadis itu dikuburkan dengan sangat rahasia. Tidak ada yang akan mengetahuinya kecuali dia. Dan berharap dapat menggunakan burung-burung ini untuk melindungi jiwa mereka. Biarkan jiwa gadis-gadis itu beristirahat dalam damai. Jimmy kemudian membuat rencana. Dia bilang dia bisa diam-diam mengirim peta itu ke keluarga si pembunuh. Biarkan orang tua menemukan sendiri jenazah anaknya. Hanya dengan cara inilah jiwa para gadis dapat benar-benar merasa damai. Tapi Larry tersenyum. Dia bilang dia masih ingin keluar dari sini hidup-hidup. Jadi tempat di mana gadis-gadis itu dikuburkan. Tidak akan ada yang tahu. Dia akan keluar dari penjara dengan selamat. Kemudian kembalilah ke kehidupan lamamu. Setelah mendengar ini, Jimmy akhirnya tidak bisa menahan diri. Anda tidak akan keluar hidup-hidup. Sama sekali tidak mungkin. Sama sekali tidak mungkin. Kamu bajingan, kamu harus mati. Saat ini, Larry tiba-tiba menyadari. Saya tidak mengharapkan orang yang saya percayai. Selalu anggap diri Anda sebagai agen yang menyamar. Larry tiba-tiba kehilangan kendali atas emosinya. Persahabatan keduanya juga hancur total. Nanti, Jimmy dikendalikan oleh penjaga penjara. Karena perilakunya merupakan ancaman bagi Larry. Dia kemudian ditempatkan di sel isolasi. Psikiaternya masih berlibur saat ini. Sekarang dia benar-benar tidak bisa hubungi siapapun. Dalam keputusasaan, dia hanya bisa mencoba yang terbaik untuk menemukan peta itu. Ingat lokasi pemakaman gadis-gadis itu di peta. Lalu dia menahan rasa sakit dan menggigit jarinya. Kemudian gambarlah peta mental di dinding. Akhirnya, Jimmy pingsan karena kehilangan banyak darah. Saya tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan. Jimmy akhirnya dibebaskan. Ternyata psikiaternya telah kembali dari liburan. Saat ini para detektif juga telah tiba. Jimmy tidak berkata apa-apa, segera meminta pena kepada detektif itu. Kemudian gambar ulang peta dari memori. Setelah beberapa saat, Jimmy berhasil memulihkan peta. Dia memberitahu detektif. Titik-titik merah ini melambangkan kuburan 21 korban. Dan jelaskan secara spesifik kejahatan Larry. Detektif itu juga tersenyum setelah mendengar ini. Kami akhirnya punya bukti, Jimmy. Aku menemukannya.
Terakhir, hakim mengadili Jimmy lagi, dan ubah semua sisa kalimat dalam kalimat Jimmy. Tidak mengikat dan berlaku segera. Saat hakim menjatuhkan palu, Jimmy menangis bahagia, serentak. Hakim menolak banding Larry, dan coba lagi kasusnya. Larry akhirnya dijatuhi hukuman penjara seumur hidup dengan segera. Larry mencoba bunuh diri setelah bandingnya gagal. Tapi dia tidak bisa mati. Setelah dibebaskan dari penjara, Jimmy mengubah gaya hidupnya, dan memulai karir bisnis yang sukses. 5 tahun setelah Jimmy dibebaskan dari penjara, ayahnya meninggal karena serangan jantung. Sekarang, polisi masih belum menemukan di mana jenazah dikuburkan. Larry masih di penjara, dan tidak akan pernah berhak mendapatkan pembebasan bersyarat.